kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Saya Eko Hari Anggoro dari UPT SDN 1 Tanjung Dalam. Saya Heni Puspitasari dari UPT SMP Negeri 1 Pardasuka. Dan saya Waryunita dari UPT SDN 1 Sidodadi. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu War. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar ini Bu War? Alhamdulillah sehat Pak, luar biasa. Bagaimana juga kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Bu War. Oh iya, nanti Ibu akan melakukan proses coaching Bu dengan Bu ini Bu ya? Iya Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Bu? Boleh Pak. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, di situ saya akan mengamati Bu dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching tentunya. Yang pertama, apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari coachee. Kemudian yang ketiga, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa Bu, coaching harusnya disesuaikan dengan visi coaching. Itu ada 3 Bu ya. Jadi yang pertama itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu ya, yang tadi saya dengar. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot. Bu, dari ketiga kompetensi tadi, mana yang akan lebih spesifik Ibu kembangkan atau Ibu observasi? Oke Pak, yang lebih spesifik sih ya Pak ya, yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi ada 2 Bu yang akan Ibu kembangkan. Iya Ya, Pak. jadi yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Saya sih Pak, untuk ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coachee tersebut dapat tahu cara penyelesaian permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya seperti itu Pak. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah coachee mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Bu ya. Iya Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan setelah ini Ibu melakukan proses coaching dengan coachee sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Iya Pak. Silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Oh, Kabar iya. Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya. Oh iya Bu, ada apa nih? Katanya kok kemarin ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya Bu, kepalanya pusing banget. Aduh, bingung mikirin. Pokoknya bingung Bu, bingung. Pusing kenapa Bu? Biasalah Bu, seputar anak-anak di kelas. Nih, saya butuh nih curhat sama Ibu. Oh, jadi anak-anak Ibu di kelas itu ada yang bermasalah gitu seperti itu, seperti itu Bu. Iya. Terus apa nih permasalahannya yang Ibu hadapi sekarang?
ceritanya nih, kemarin ada 2 orang anak putra. Mereka berdua itu terlambat masuk ke kelas pada jam pelajaran saya. Mereka itu pelajaran saya itu habis istirahat kan Bu. Iya. Nah ternyata mereka ini setelah istirahat itu nggak ada di kelas pelajaran saya. Ketika saya tanya tuh teman-teman di kelas tuh, teman-temannya satu kelas tuh jawab, katanya sih mereka ini ke kantin tapi yang ada di luar lingkungan sekolah. Jadi mereka baru masuk ke kelas setelah kurang lebih pembelajaran 15 menit saya mulai, gitu loh Bu. Oh, apakah Ibu sudah bertanya kepada mereka? Dari mana mereka berdua, Bu? Udah Bu, jadi saya ketika mereka masuk itu langsung saya tanya dan jawaban mereka cocok dengan jawaban si teman-teman yang tadi di kelas gitu. Ya, mereka pergi jajan ke kantin yang ada di luar sekolah. Oh, jadi begitu, Bu. Jadi Ya. Ibu ini sedang bingung cara menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas Ibu atau yang dialami oleh peserta didik Ibu. Iya, betul sekali. Dan masalahnya kejadian ini terjadinya beberapa kali di pelajaran yang lain juga dengan guru yang lain, dan selalu kejadiannya ya setelah setiap habis istirahat mau masuk lagi itu mesti terlambat begitu. Oke. Dan sering terjadi. Apakah Ibu sudah menanyakan ke mereka berdua? Iya. Dan apakah mereka juga mengakui semua perlakuan mereka atau perilaku mereka itu? Iya Bu, udah saya tanyakan dan mereka mengakuinya gitu ya. Nah ini ketambah lagi nih pusingnya, ternyata info yang saya dapat mereka tuh nggak cuma jajan tapi juga merokok di kantin yang ada di luar sekolah itu. Ya kalau kayak gini ya tambah berat Bu. Nah saya juga udah konfirmasi nih ke mereka berdua dan mereka ya mengatakan iya juga, berarti info yang didapat itu semua benar. Ya satu sisi saya salut dengan mereka berani jujur, tapi yo kalau begitu ya nggak, harusnya mereka belum sampai ke situ ya Bu, sampai merokok gitu. Iya. Senang juga ya Bu ya mendengar mereka itu sudah berani berkata jujur. Iya. Dan berani mengakui kesalahan atau perbuatan mereka, ya Bu ya. Terus Iya. kemudian rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini tuh seperti apa Bu? Saya sudah memanggil mereka berdua, menanyakan apakah ini benar atau tidak gitu yang mereka lakukan. Kemudian saya juga sudah berkolaborasi dengan guru BK yang ada di sekolah dan kami membahas semua temuan-temuan ini gitu ya. Mereka berdua sejauh ini sudah berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Oh, luar biasa Ibu, mantap sebenarnya ini sudahan. Lalu adakah cara yang lain yang ingin Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau saya sih punya rencana ini Bu ya, akan melakukan pemanggilan kedua orang tua mereka, agar orang tua ini tahu juga bahwa anak-anak itu seperti itu gitu kejadian di sekolah ya, supaya kita sama-sama saling berkolaborasi menyelesaikan permasalahan ini, selain berkolaborasi dengan guru BK juga begitu Bu. Nah, rencana yang sangat bagus itu Bu, sudah luar biasa sekali. Terus kapan nih rencana Ibu ini akan memanggil orang tua mereka? Supaya cepat selesai mungkin ya Bu ya, biar nggak berlarut-larut ya. Mungkin besok atau lusa lah Bu, insya Allah saya panggil orang tua mereka ke sekolah. Kemudian rencana Ibu sangat bagus ini, saya juga sangat setuju. Semoga dapat segera terlaksana
dan dapat menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi dengan peserta didik Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya sudah berkenan untuk mendengarkan cerita saya, membagi waktunya. Jadi sekarang saya merasa agak tenang Bu, beban pikiran ini mulai berkurang. Semoga pertemuan kita pada hari ini bisa membuahkan hasil yang maksimal, dan semoga nanti pada saat pertemuan dengan orang tua masalah ini bisa teratasi dengan baik. Iya Ibu, sama-sama. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat berjalan dengan baik dan sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu War sudah membantu saya. Sama-sama Ibu. Tuh. Baik Bu War, kita jumpa lagi. Bagaimana tadi Bu hasil proses coachingnya, berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi proses coaching saya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Ibu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu War. Pertanyaannya yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Lalu saya juga sudah menggali potensi kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Baik, jadi Bu War sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Tapi sesuai dengan yang saya tadi amati, ada beberapa catatan Bu ya. Yang pertama, tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian Bu War juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian yang kedua, Bu War sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach. Kemudian yang ketiga, arahnya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang Ibu sudah praktikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu, boleh? Boleh Pak. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Oke Pak, untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri mungkin sampai di sini Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.